Shalom Budiana, perkenalkan nama saya Thomas Barunagalang Praditya dari kelas 9A, absen 36. Kali ini saya akan berkhotbah untuk melakukan ujian praktek agama. Tapi sebelum itu marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang saya ingin berkhotbah, melakukan ujian praktek agama. Berkatilah saya dalam berkhotbah. Semoga saya bisa menyampaikan khotbah dengan baik dan juga apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi orang lain. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Khotbah yang saya bawakan ini bertemakan belajar dari kisah perumpamaan anak yang hilang, yaitu dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Dalam perumpamaan yang anak yang hilang, ada 3 tokoh yang menonjol, yaitu anak bungsu, anak sulung, dan juga bapak. Jika kita menghubungkan cerita ini dengan konteks ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini, maka anak sulung adalah gambaran dari orang Farisi dan ahli Taurat, bapak gambaran dari Allah, dan juga anak bungsu adalah gambaran dari orang-orang yang berdosa. Sungut-sungut orang Farisi dan pemungut cukai itu adalah bentuk kemarahan anak sulung karena tidak senangnya atas tindakan bapaknya yang menerima kembali si bungsu. Dari kisah perumpamaan anak yang hilang, saya menangkap 4 poin. Yang pertama yaitu Allah sungguh mengasihi segala yang telah diciptakannya. Kita ingin diantarkan kepada pengertian bahwa Allah adalah kasih. Tuhan tidak menginginkan segala yang diciptakannya itu hilang. Allah akan senantiasa menanti kembalinya kita kepadanya. Sejauh mana kita pergi meninggalkan Tuhan, namun Ia akan senantiasa menantikan kepulangan kita. Itulah kasih setia Tuhan. Yang kedua, dampak dari perbuatan dosa. Setelah kepergian anak bungsu, membawa bahagian harta yang menjadi haknya, dan dari kisah perjalanan kehidupannya mencerminkan kehidupan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Sungguh amat mengerikan. Bagi orang yang berpikiran pendek, memang sungguh enak hidup dalam dosa, dan pada akhirnya dosa itu sendiri akan membinasakan kita secara perlahan-lahan. Godaan dosa itu memang menggiurkan, namun pada hakikatnya adalah mematikan. Poin yang ketiga yaitu pintu pertobatan terbuka lebar. Sejauh manapun kita jatuh ke dalam dosa, namun Allah tetap menerima kita kembali. Perubahan hidup dari anak bungsu itu adalah ketika ada di ayat 17 yang berbunyi, ia menyadari keadaannya. Artinya dia masih mengenal bapaknya yang begitu baik dan penuh kasih. Ia yakin bahwa bapaknya akan menerima ia kembali serendah-rendahnya menjadi orang upahan bapaknya, karena juga mengetahui bahwa pekerja upahan bapaknya saja tidak diperlakukan seperti yang dia rasakan. Kesadaran itulah yang membawa ia mendapatkan hidup yang baru. Maka sadarlah selama Allah berkenan menantikan engkau. Dan poin yang terakhir yaitu menyadari posisi hidup. Ada 2 gambaran yang diperlihatkan oleh perumpamaan ini, yaitu pribadi anak bungsu dan juga anak sulung. Kedua anak itu mau jauh ataupun dekat dengan bapaknya, namun yang pasti keduanya sama-sama tetap rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Sehingga yang menjadi kuncinya adalah kita harus menyadari kasih Allah. Walaupun kita dekat dengan Allah, namun jika kita tidak menyadari kasih Allah, maka kedekatan kita itu akan sia-sia. Sebab sikap yang telah dekat dengan Allah adalah semakin serupa dengan Allah, yaitu mengasihi. Sementara yang jauh dari Allah, pintu masih terbuka lebar untuk kembalinya kita kepadanya. Sejauh manapun kita lari dari Tuhan, pada akhirnya
kita akan dipanggil ke hadapannya untuk mendapatkan penghakiman. Sekian penyampaian khotbah saya. Mari kita tutup khotbah kali ini dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati saya selama saya menyampaikan khotbah. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga saya lancar dalam membawakan khotbah tadi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi semua orang. Dan juga semoga saya bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekian, terima kasih.